Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang oknum TNI di Jawa Timur yang tiba-tiba berubah menjadi babi setelah menggunakan dana masjid untuk bermain judi slot. Kejadian ini membuat geger satu markas dan menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani menyalahgunakan amanah. Apakah ini azab dari Allah? Atau ada rahasia lain di balik kejadian ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin malam bertiup pelan di markas TNI, menciptakan suasana hening yang mencekam. Serka Wahyu duduk di depan layar ponselnya. Matanya fokus pada angka-angka di aplikasi judi slot. Jari-jarinya lincah menekan tombol spin, sementara asap rokok melayang di udara. Sudah berbulan-bulan Wahyu menggunakan dana masjid untuk memuaskan nafsu judinya. Tidak ada rasa bersalah di hatinya. Hanya ada keinginan untuk menang lebih banyak lagi. Cuma uang kas masjid, lagian gak ada yang tahu, gumamnya dengan senyum sinis. Di luar, suara adzan Isya berkumandang. Tapi Wahyu tetap tak bergerak dari tempatnya. Keesokan paginya, di halaman masjid, Bendahara Masjid Pak Ustaz Hamdan menatap Wahyu dengan wajah penuh harap. Serka Wahyu, kapan dana pembangunan masjid bisa dicairkan? Jamaah sudah menunggu. Wahyu hanya menghela napas panjang, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Sabar, Pak Ustaz, lagi diproses, gak bisa buru-buru. Hamdan mengangguk pelan, tak ingin menuduh tanpa bukti. Di balik sikap tenangnya, ada perasaan was-was bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Matahari bersinar terik di atas kepala, tapi hawa di sekitar Wahyu terasa lebih panas dari biasanya. Malam itu, Wahyu tertidur di kantornya setelah kalah besar di judi slot. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat seekor babi hitam raksasa berlari ke arahnya. Suara dari kegelapan terdengar jelas, menggelegar di telinganya. "Kau makan uang masjid, Wahyu. Kau akan membayar harga yang setimpal." Wahyu terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya masih di kantor. Cuma mimpi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Pagi harinya, Wahyu merasa ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya. Kulitnya terasa lebih kasar, telinganya terasa panas, dan tenggorokannya terasa aneh. Saat bercermin di kamar mandi, ia terkejut melihat kulitnya mulai berubah menjadi kehitaman. "Sial, ini apa?" teriaknya sambil menyentuh wajahnya yang terasa aneh. Namun, dalam hitungan detik, perubahan itu menghilang, seolah tidak pernah terjadi. Mungkin cuma kurang tidur, pikirnya, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Di luar, awan mendung perlahan mulai menutupi langit, menciptakan suasana yang semakin suram. Di ruang briefing, beberapa rekan Wahyu mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Bro, lo sakit? Mukanya pucat banget," tanya Serdarian dengan nada khawatir. Wahyu hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahannya. "Gak apa-apa, cuma kurang tidur," jawabnya singkat. Tapi, di dalam hatinya, ada ketakutan yang perlahan tumbuh. Apakah mimpi semalam ada hubungannya dengan dirinya? Sementara itu, di luar markas, Pak Ustaz Hamdan semakin gelisah. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dana masjid yang belum cair. Seakan Allah sedang memberikan tanda-tanda kepada mereka yang mau memperhatikan. Malam itu, Wahyu kembali duduk di depan layar ponselnya, mencoba membalikan keberuntungannya di judi slot. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia menekan tombol spin, suara babi terdengar menggema di ruangan. Grok, grok. Suara itu semakin keras, membuatnya merinding. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun di ruangan.
Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Tangan gemetar saat mencoba menutup aplikasi judi di ponselnya. Namun, sebelum sempat menekan tombol keluar, layar ponselnya tiba-tiba berubah menjadi gambar seekor babi menatap langsung ke arahnya. Mata babi itu bercahaya merah, dan terdengar suara mengerikan. "Kau akan menerima balasannya." Ponselnya terjatuh ke lantai, sementara tubuhnya mulai terasa berat dan kesadarannya perlahan menghilang. Keesokan paginya, suasana di markas TNI tiba-tiba berubah mencekam. Salah satu prajurit berlari tergesa-gesa ke kantor komandan dengan wajah panik. "Pak, ada sesuatu yang aneh. Di kamar Serka Wahyu ada babi." Komandan langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya tegang mendengar laporan itu. "Apa maksudmu?" bentaknya. Tapi prajurit itu hanya bisa menunjuk ke arah kamar Wahyu. Semua orang di markas segera bergegas ke sana. Jantung mereka berdebar kencang. Saat pintu dibuka, mereka melihat seekor babi hitam besar terbaring di tempat tidur Wahyu, dengan seragam TNI yang masih menempel di tubuhnya. Tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Hanya keheningan yang menelan ruangan. Seorang prajurit mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. "Allahu Akbar, ini gak mungkin," bisiknya dengan suara gemetar. Babi itu hanya diam, tapi matanya bergerak, seolah sadar dan memahami situasi. Komandan Mayor Sutopo melangkah maju, mencoba tetap tenang meski hatinya diliputi ketakutan. "Siapa yang pertama kali menemukan ini?" tanyanya dengan nada serius. Serdarian mengangkat tangan, suaranya bergetar. "Saya, Pak. Tadi pagi, saya masuk ke kamar Wahyu, dan saya menemukan ini." Semua mata tertuju pada babi yang masih terbaring di ranjang. Tubuhnya gemetar seolah ingin berbicara. Mayor Sutopo mengalihkan pandangannya ke prajurit lainnya. "Cari Serka Wahyu. Cek seluruh markas. Dia gak mungkin hilang begitu saja." Beberapa prajurit langsung bergegas ke berbagai sudut markas, mencoba menemukan jejak Wahyu. Namun, setelah 1 jam pencarian, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. "Ini aneh, seperti dia menghilang begitu saja," kata salah satu prajurit dengan nada was-was. Serdarian kembali menatap babi itu, dan sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa Wahyu tidak pernah pergi kemana-mana. "Pak, kalau ini Wahyu." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ruangan hening, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Mayor Sutopo menatap babi itu dengan tajam, mencoba menyangkal kemungkinan yang semakin jelas. "Serka Wahyu, kalau ini benar-benar kamu, beri tanda." Semua mata tertuju pada babi tersebut, menunggu reaksi. Babi itu terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat kaki depannya dan memberi hormat seperti seorang prajurit. Suasana langsung berubah mencekam. Beberapa prajurit mundur dengan wajah ketakutan. "Allahu Akbar," gumam salah satu dari mereka. Tangannya gemetar menutupi mulutnya. Kabar mengenai kejadian aneh ini cepat menyebar keluar markas. Ustaz Hamdan, bendahara masjid yang sejak awal curiga, segera dipanggil untuk melihat langsung situasi. Saat tiba di markas, ia terdiam di ambang pintu. Matanya membelalak melihat babi berseragam TNI di depan matanya. "Innalillahi, apa yang sudah terjadi di sini?" bisiknya. Mayor Sutopo menjelaskan kejadian sejak pagi, termasuk bagaimana Wahyu menghilang tanpa jejak dan babi ini muncul sebagai gantinya. Ustaz Hamdan menatap babi itu dengan saksama, lalu bertanya dengan suara tenang, "Jika kau masih memiliki kesadaran, coba beri kami tanda." Perlahan, babi itu menundukkan kepalanya, seolah menunjukkan penyesalan yang mendalam. Saat melihat Ustaz Hamdan, babi itu mulai menggeliat dengan gelisah. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang kembali muncul ke permukaan. Bayangan-bayangan samar mulai memenuhi pikirannya. Momen saat ia mengambil uang masjid, saat ia berjudi tanpa rasa bersalah, dan saat ia menghina orang-orang yang memperingatkannya. Dalam hati, Wahyu ingin menangis, ingin berbicara, ingin meminta maaf, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah dengkuran babi yang memilukan. Air mata mengalir dari mata babi itu, sesuatu yang membuat semua orang di ruangan semakin merinding. "Astagfirullah, ini azab Allah,"
kata Ustaz Hamdan dengan suara bergetar. Setelah menyaksikan kejadian yang tidak masuk akal ini, Mayor Sutopo memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Kita butuh seseorang yang paham ilmu agama dan bisa menangani ini, katanya tegas. Serdarian mengangguk. Ada Kiai Karim di pesantren sebelah kota. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu mendalam. Tanpa membuang waktu, Mayor Sutopo langsung menghubungi Kiai Karim dan menjelaskan situasi di markas. Ada jeda sejenak sebelum suara di seberang telepon menjawab dengan nada berat. Saya akan datang malam ini. Jangan biarkan siapapun mempermainkan atau menyakiti makhluk itu. Mayor Sutopo menutup teleponnya, sementara para prajurit saling berpandangan, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Malam mulai turun di markas TNI, tetapi tidak ada yang berani tidur. Para prajurit tetap berjaga di sekitar ruangan tempat babi itu dikurung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam bertiup perlahan di luar jendela. Babi itu hanya diam di sudut ruangan, sesekali menggerakkan kakinya dengan gelisah. Beberapa prajurit mencoba membaca Al-Quran untuk menenangkan diri, sementara yang lain masih sulit percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bagaimana jika ini benar-benar wahyu? Bisik salah satu prajurit kepada rekannya. Yang ditanya hanya menggeleng pelan. Matanya masih terpaku pada babi yang tetap diam dalam bayang-bayang. Jauh di kejauhan, suara adzan Isya berkumandang, menandakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh misteri. Malam semakin larut, namun suasana di markas TNI tetap tegang. Di kejauhan, suara deru mobil mendekat, menandakan bahwa Kiai Karim telah tiba. Seorang pria tua dengan sorban putih turun dari mobil. Matanya tajam namun penuh ketenangan. Beberapa prajurit memberi hormat, tetapi wajah mereka masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Kiai Karim melangkah masuk. Pandangannya langsung tertuju pada babi yang masih terbaring di sudut ruangan. Ia menghela napas panjang, seolah memahami apa yang sedang terjadi sebelum ada yang menjelaskan. Ini bukan kejadian biasa, ucapnya lirih. Kiai Karim duduk bersila di depan babi tersebut, memejamkan mata sejenak. Para prajurit dan Mayor Sutopo menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa berkata apapun, Kiai Karim mulai membaca ayat suci dengan suara pelan namun penuh wibawa. Udara di ruangan terasa semakin berat. Beberapa prajurit merasakan bulu kuduk mereka meremang. Babi itu mulai menggeliat. Napasnya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Mata hitamnya menatap Kiai Karim, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Jika kau masih memiliki kesadaran, dengarkanlah bacaan ini dengan hatimu, ujar Kiai Karim. Begitu ayat suci dibacakan lebih keras, tubuh babi itu mulai bergetar hebat. Dengkurannya berubah menjadi suara rintihan yang memilukan, seakan ada rasa sakit yang luar biasa di dalam dirinya. Para prajurit yang melihat kejadian itu semakin merapat ke dinding, takut mendekat. Ustaz Hamdan menggigit bibirnya. Hatinya sudah yakin bahwa makhluk di hadapan mereka bukan babi biasa. Tiba-tiba, babi itu mengangkat kaki depannya dan menutup wajahnya, seperti manusia yang sedang menangis. Astagfirullah, dia sadar, gumam Serdarian dengan suara tercekat. Kiai Karim membuka matanya perlahan. Dia belum sepenuhnya hilang, tetapi jiwanya tersiksa. Semua orang menatap babi itu dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan kasihan. Jika kau masih serka wahyu, berikan kami tanda, perintah Kiai Karim dengan nada tegas. Perlahan, babi itu menganggukkan kepalanya, lalu mengangkat satu kaki seperti hendak memberi hormat. Mayor Sutopo mengusap wajahnya, masih sulit menerima kenyataan yang ada di depan matanya. Ustaz Hamdan melangkah maju, matanya penuh dengan emosi. Apakah kau menyesal? Tanyanya pelan. Mata babi itu berkaca-kaca. Lalu seekor binatang yang seharusnya tak bisa berbicara itu mengeluarkan suara aneh, mirip suara manusia yang tertahan dalam tangisan. Semua yang ada di ruangan langsung merinding. Wahyu, kau telah melakukan dosa besar, ujar Kiai Karim dengan suara tenang namun tegas. Para prajurit menunduk, merasa berat menyaksikan nasib rekannya yang kini berada dalam bentuk yang mengerikan. Kau menyalahgunakan amanah, mengambil uang yang bukan hakmu, dan menggunakan untuk perbuatan haram,
lanjut Kiai Karim. Beberapa prajurit saling berpandangan. Sebagian dari mereka sudah mendengar desas-desus tentang kebiasaan buruk Wahyu. Tapi tak ada yang menyangka bahwa perbuatannya akan berujung seperti ini. Dan kau, dengan sombongnya tidak merasa bersalah, bahkan mengejek mereka yang mengingatkanmu, kata Ustaz Hamdan dengan suara bergetar. Babi itu menunduk semakin dalam. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Kiai Karim berdiri, lalu menatap Mayor Sutopo dengan pandangan dalam. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut, katanya dengan nada mantap. Mayor Sutopo mengangguk. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kita harus berdoa, memohon ampunan kepada Allah, dan mencari cara agar dia bisa ditebus, jawab Kiai Karim. Para prajurit yang sebelumnya skeptis, kini merasa gentar dan sadar bahwa mereka telah menyaksikan kebesaran Allah secara langsung. Ustaz Hamdan menghela napas panjang, lalu menoleh ke babi tersebut. Wahyu, kita akan membantumu, tapi kita tak tahu apakah Allah masih mengizinkanmu kembali. Babi itu hanya diam, tetapi dari matanya terlihat jelas bahwa ia sangat ingin memperbaiki segalanya. Kiai Karim mengajak semua yang ada di ruangan untuk melakukan sholat tahajud bersama. Kita memohon petunjuk dan keajaiban dari Allah, ujarnya dengan penuh keyakinan. Para prajurit yang jarang melakukan sholat malam kini berdiri di syaf dengan hati penuh ketakutan dan harapan. Ustaz Hamdan berdiri di depan sebagai imam, sementara babi itu hanya terbaring diam, menatap mereka. Saat sholat dimulai, tubuh babi itu kembali bergetar. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Kiai Karim tetap fokus, melanjutkan bacaan dengan lebih khusyuk. Para prajurit yang melihat kejadian ini merasakan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sebuah ketakutan yang bercampur dengan harapan. Tepat saat sujud terakhir, terdengar suara petir menggelegar dari luar markas. Semua orang tersentak, tetapi tetap menyelesaikan sholat mereka dengan hati yang lebih pasrah. Saat salam terakhir diucapkan, suara rintihan lirih terdengar dari sudut ruangan. Semua mata tertuju pada babi itu, dan mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Mata babi itu kini menutup perlahan, napasnya tersengal-sengal, seperti ada sesuatu yang mulai meninggalkannya. Apa yang terjadi? Bisik salah satu prajurit dengan suara gemetar. Kiai Karim hanya diam. Matanya menatap tajam ke arah makhluk tersebut. Perlahan, tubuh babi itu mulai berubah bentuk. Para prajurit yang menyaksikan langsung menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Astagfirullah, tubuhnya. Gumam Serdarian dengan wajah penuh keterkejutan. Kulit babi itu mulai kehilangan bulunya, perlahan berubah menjadi warna kulit manusia. Tangan-tangannya yang sebelumnya seperti kaki babi kini kembali memiliki jari-jari. Dia kembali, bisik Ustaz Hamdan, tetapi matanya masih dipenuhi ketidakpastian. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh yang mulai kembali menjadi manusia itu tiba-tiba berhenti bergerak. Para prajurit menunggu dalam ketegangan, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Wahyu. Kiai Karim menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Dia telah kembali, tetapi bukan untuk hidup kembali." Semua orang terdiam, merasakan kebesaran Allah yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Mayor Sutopo menundukkan kepala, menyadari bahwa keadilan ilahi telah terjadi dengan caranya sendiri. Malam itu, langit di atas markas TNI tampak lebih gelap dari biasanya. Semua orang terpaku, menatap tubuh Wahyu yang kini kembali dalam bentuk manusia. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Mayor Sutopo berjalan perlahan. Lututnya terasa lemas melihat rekannya tergeletak tanpa tanda-tanda kehidupan. "Serka Wahyu," bisiknya pelan, mencoba mencari respons yang tidak kunjung datang. Kiai Karim menutup mata. Wajahnya penuh dengan kebijaksanaan dan ketegaran. "Allah telah menunjukkan kebesarannya," ucapnya lirih. Ustaz Hamdan menghela napas berat. Hatinya campur aduk antara sedih dan takut. Para prajurit masih berdiri terpaku. Tidak ada yang berani mendekat. Serdarian memberanikan diri melangkah maju, berjongkok di sisi tubuh Wahyu. Tangannya gemetar saat mencoba meraba nadi di pergelangan tangan mantan rekannya itu. Beberapa detik berlalu,
Sebelum akhirnya ia menoleh ke arah Mayor Sutopo. "Pak, dia benar-benar sudah tidak ada." Suaranya parau. Seisi ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir dari celah jendela. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," bisik Ustaz Hamdan, diikuti oleh semua yang ada di ruangan. Mereka kini benar-benar menyaksikan akhir dari sebuah kisah yang penuh dengan dosa dan penyesalan. Semua yang hadir di ruangan itu merasa bahwa mereka bukan hanya saksi kejadian mistis, tetapi juga saksi dari keadilan Allah. Beberapa prajurit menundukkan kepala, menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa lari dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dia mendapatkan hukumannya di dunia, sebelum di akhirat. Gumam Mayor Sutopo dengan suara berat. Kiai Karim mengangguk pelan. "Kita bisa mengambil pelajaran dari ini, bahwa amanah adalah sesuatu yang berat." Malam semakin larut, tetapi tidak ada yang berani meninggalkan ruangan. Semua tenggelam dalam ketakutan, renungan, dan doa. Hanya Allah yang tahu bagaimana nasib Wahyu di alam berikutnya. Keputusan pun diambil. Jenazah Wahyu harus segera dimakamkan. Namun, tidak ada satupun anggota keluarganya yang bisa dihubungi. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Serdarian. "Kita tetap harus mengurus jenazahnya sesuai syariat," jawab Ustaz Hamdan dengan tegas. Beberapa prajurit mulai bergerak, mencari kain kafan dan menggali liang lahat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat mereka mencoba memindahkan jenazah Wahyu, tubuhnya terasa lebih berat dari seharusnya. "Astagfirullah, ada apa ini?" gumam salah satu prajurit. Kiai Karim menatap ke arah jenazah itu dengan mata penuh pemikiran. Tepat ketika mereka hendak mengangkat jenazah, petir kembali menggelegar di langit. Angin bertiup lebih kencang, seolah alam merespons kejadian ini. Seorang prajurit tanpa sadar melangkah mundur, ketakutan merayapi hatinya. "Apakah kita melakukan kesalahan?" tanya salah satu prajurit dengan suara bergetar. Kiai Karim menghela napas panjang, lalu berujar, "Tidak, ini adalah pengingat bahwa kita semua harus berhati-hati dalam hidup ini." Dengan penuh kehati-hatian, jenazah Wahyu akhirnya berhasil diangkat dan dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Saat liang lahat telah siap, para prajurit bersiap untuk menurunkan jenazah Wahyu ke dalam tanah. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di kuburan tiba-tiba terasa lebih keras dari biasanya. Cangkul yang digunakan untuk menggali mendadak mengenai sesuatu yang keras dan tak bisa ditembus. "Pak, ini tanahnya seperti batu," seru salah satu prajurit dengan panik. Beberapa kali mereka mencoba menggali lebih dalam, tapi tidak ada hasil. Wajah Mayor Sutopo mulai berkeringat, merasakan firasat buruk yang semakin kuat. "Astagfirullah, apakah ini pertanda lain?" bisik Ustaz Hamdan. Kiai Karim berjalan mendekati liang lahat, lalu memejamkan mata sejenak. "Tanah ini tidak menerimanya," ucapnya pelan. Para prajurit saling berpandangan. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Mayor Sutopo dengan nada berat. Kiai Karim menghela napas panjang, lalu berkata, "Kita akan memakamkannya di tempat yang jauh dari pemukiman." Keputusan itu terasa sulit, tapi tidak ada pilihan lain. "Semoga Allah mengampuninya," bisik Ustaz Hamdan sebelum mereka kembali menggali di lokasi yang baru. Setelah berpindah lokasi, liang lahat baru akhirnya selesai digali. Kali ini, tanahnya lebih lunak, seakan sudah menerima kehadiran jenazah tersebut. Jenazah Wahyu akhirnya diturunkan perlahan, diiringi dengan doa dari mereka yang menyaksikan. Tidak ada keluarga, tidak ada pelayat, hanya prajurit-prajurit yang masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka alami. "Ya Allah, ampuni dosanya dan jadikan ini pelajaran bagi kami semua," doa Kiai Karim dengan suara bergetar. Setelah tanah ditutup, keheningan melanda. Tidak ada yang berbicara, karena semua orang masih berusaha memahami kejadian luar biasa ini. Beberapa saat setelah pemakaman selesai, langit yang tadinya mendung mulai cerah kembali. Seakan pertanda bahwa semua sudah selesai, dan keadilan telah ditegakkan. Para prajurit perlahan mulai meninggalkan lokasi, masih dengan perasaan yang sulit digambarkan. Serdarian menatap ke arah kuburan Wahyu,
Hatinya dipenuhi campuran antara kesedihan dan ketakutan. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah, gumamnya pelan. Mayor Sutopo menepuk pundaknya. Ayo, kita pulang. Kita sudah cukup belajar banyak malam ini. Dengan langkah berat, mereka pun meninggalkan tempat itu, membawa pulang sebuah kisah yang akan mereka ingat seumur hidup. Malam itu, di dalam markas, tidak ada yang berbicara tentang kejadian tadi. Semua orang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, memikirkan dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ustaz Hamdan duduk sendirian di masjid, merenungi bagaimana manusia seringkali lupa akan akibat dari perbuatannya. Kiai Karim kembali ke pesantrennya, dengan harapan bahwa kisah ini bisa menjadi pengingat bagi semua orang. Mayor Sutopo menatap langit malam dari jendela kantornya, matanya penuh dengan pemikiran yang mendalam. Kita semua harus berubah, bisiknya, sebelum akhirnya menutup matanya dan beristirahat untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu terjadi. Matahari perlahan terbit di langit timur, menyinari markas TNI yang masih diliputi suasana sunyi. Biasanya, pagi di markas diisi dengan suara aba-aba latihan, tetapi hari ini semua terasa lebih hening. Para prajurit berjalan dengan langkah yang lebih lambat, seakan masih dibayangi oleh kejadian semalam. Serdarian duduk di tangga barak, memandangi langit dengan tatapan kosong. Semalam seperti mimpi, tapi semua itu nyata, gumamnya pelan. Mayor Sutopo berdiri tak jauh darinya, menyadari bahwa kejadian ini telah mengubah seluruh isi markas. Tidak ada lagi canda berlebihan, tidak ada lagi kelalaian. Semua orang telah belajar sesuatu yang berharga. Sejak kejadian itu, suasana di markas perlahan berubah. Beberapa prajurit yang sebelumnya jarang ke masjid, kini mulai datang untuk sholat berjamaah. Obrolan tentang judi, mabuk, dan hura-hura menghilang begitu saja. Serdarian memperhatikan bahwa banyak rekannya yang kini lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang meminta Ustaz Hamdan untuk mengajarkan mereka lebih banyak tentang agama. Tidak ada yang mau mengalami apa yang dialami Serka Wahyu, ujar seorang prajurit dengan nada serius. Apa yang terjadi bukan hanya menjadi cerita mistis, tetapi juga menjadi peringatan bagi semua. Setelah tragedi yang terjadi, dana masjid yang sebelumnya dikelola oleh Wahyu kini dikumpulkan kembali. Mayor Sutopo menginstruksikan agar semua uang yang tersisa digunakan dengan benar. Beberapa prajurit dengan sukarela ikut membantu pembangunan kembali masjid, sebagai bentuk tobat mereka. Ustaz Hamdan bersyukur melihat perubahan ini, tetapi dalam hatinya ia tahu, pelajaran ini didapatkan dengan cara yang sangat mahal. Semoga Allah mengampuni Wahyu dan kita semua, ujarnya saat meletakkan bata pertama untuk bangunan baru. Kini, masjid bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol dari sebuah peringatan besar. Tidak semua orang percaya dengan apa yang terjadi di markas. Saat berita mulai menyebar keluar, banyak yang menganggapnya sebagai cerita berlebihan atau tahayul belaka. Namun, bagi mereka yang menyaksikan sendiri, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa keadilan Allah nyata adanya. Mayor Sutopo menginstruksikan agar kejadian ini tidak disebarluaskan sebagai rumor, tetapi sebagai pelajaran bagi mereka yang mengalami. Biarkan ini menjadi rahasia kita, dan biarkan kita yang mengambil hikmahnya, ucapnya tegas. Para prajurit mengangguk, menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu untuk dieksploitasi, tetapi untuk direnungkan. Sebelum kembali ke pesantrennya, Kiai Karim berkumpul bersama para prajurit untuk terakhir kalinya. Kejadian ini bukan hanya tentang Wahyu, tapi tentang kita semua, ucapnya dengan tenang. Allah menunjukkan kuasa-Nya agar kita semua sadar sebelum terlambat. Para prajurit mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata dengan hati yang lebih terbuka. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berubah, lanjutnya, karena kita tidak tahu kapan giliran kita yang akan dipanggil. Dengan itu, Kiai Karim meninggalkan markas, meninggalkan pesan yang akan selalu terpatri di hati mereka. Beberapa bulan setelah kejadian itu, masjid di dekat markas TNI akhirnya selesai direnovasi. Kini, tempat itu menjadi lebih hidup. Para prajurit sering datang untuk sholat berjamaah, mengikuti kajian, dan berdoa. Suatu malam,
Serdarian duduk di dalam masjid, menatap lampu yang menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Dulu, tempat ini terasa jauh. Sekarang, aku merasa lebih dekat dengannya, bisiknya dalam hati. Ia melihat Mayor Sutopo datang, mengambil Al-Quran dan mulai membacanya pelan. Markas ini telah berubah, dan perubahan itu tidak akan pernah kembali seperti dulu. Di sudut markas, seorang prajurit muda bertanya kepada seniornya, "Apakah benar dulu ada seorang tentara yang berubah menjadi babi?" Seniornya menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Kau tidak perlu tahu detailnya," jawabnya. "Yang kau perlu tahu adalah jangan pernah bermain dengan amanah yang telah diberikan kepadamu." Prajurit muda itu mengangguk pelan, menyadari bahwa meskipun kisah ini tidak diceritakan secara gamblang, pesan moralnya akan selalu hidup. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa cerita ini bersama hembusan udara yang menghilang di kejauhan. Serdarian duduk di beranda barak, memandangi langit malam yang tenang. Dulu, ia tidak pernah memikirkan tentang dosa dan akibatnya. Namun setelah melihat sendiri apa yang terjadi pada Wahyu, ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap langkah manusia. Judi, korupsi, kesombongan, semua itu membawa kebinasaan, gumamnya lirih. Ia menutup matanya, mengingat wajah Wahyu sebelum kejadian itu. Wajah yang penuh percaya diri, tanpa rasa takut, hingga akhirnya semua berubah dalam sekejap. Andai dia bisa kembali dan memperbaiki semuanya, bisik Rian, meski ia tahu itu sudah terlambat. Meskipun Wahyu telah tiada, kisahnya tetap menjadi perbincangan di kalangan prajurit. Namun, tidak ada yang membicarakannya sebagai gosip atau sekadar cerita mistis. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pelajaran yang diberikan langsung oleh Allah. Beberapa prajurit yang dulu suka berjudi mulai meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Yang dulunya sering lalai dalam ibadah, kini mulai mendekatkan diri kepada Allah. Hidup ini singkat, lebih baik kita isi dengan hal yang bermanfaat, kata seorang prajurit kepada rekannya. Kini, tak ada yang berani bermain-main dengan amanah atau mempermainkan hukum Allah. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di markas perlahan kembali normal. Namun, sesuatu telah berubah. Ada kesadaran baru di hati setiap prajurit. Masjid di markas kini selalu penuh saat waktu sholat tiba. Mayor Sutopo tak lagi hanya menjadi seorang pemimpin militer, tetapi juga menjadi figur yang dihormati dalam hal moral. "Kita semua belajar dari kejadian itu," katanya saat berbincang dengan Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan mengangguk. Pelajaran terbaik seringkali datang dengan cara yang paling menyakitkan. Tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi kemunafikan, hanya keinginan untuk menjadi lebih baik. Beberapa tahun kemudian, tidak ada lagi yang secara terbuka membicarakan Wahyu. Tapi setiap kali ada yang mencoba menyimpang dari jalan yang benar, seseorang pasti akan mengingatkan, "Ingat Serka Wahyu." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun berhenti dan berpikir ulang sebelum melakukan dosa besar. Azab yang nyata lebih kuat dari ribuan nasihat. Hukuman yang langsung dari Allah lebih menggetarkan daripada ancaman manusia. Malam semakin larut, dan di kejauhan terdengar suara adzan subuh berkumandang, seolah mengingatkan bahwa masih ada waktu bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa 58. Amanah bukan hanya dalam bentuk uang atau harta, tetapi juga dalam bentuk tanggung jawab. Wahyu gagal menjaga amanah, dan ia harus membayar harga yang sangat mahal. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 188. Barang siapa memakan harta haram, maka azabnya bisa datang di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil hak orang lain secara zalim, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan membawa dosa. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan Wahyu bukan sekadar dosa kecil, ia merampas sesuatu yang digunakan untuk ibadah. Dan Allah tidak pernah tidur. Azab yang datang kepadanya adalah bukti bahwa keadilannya pasti berlaku. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah 90. Judi bukan sekadar permainan, tetapi jalan menuju kehancuran. Wahyu berpikir bahwa ia bisa menang, tetapi tidak ada kemenangan dalam sesuatu yang haram. Dan akhirnya, bukan hanya hartanya yang hilang, tetapi juga nyawanya. Tidak ada dosa yang tidak terlihat oleh Allah. Setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, cepat atau lambat. Apa yang terjadi pada Wahyu bukan sekadar cerita menyeramkan, tetapi juga peringatan bagi kita semua. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepadanya. Dan barang siapa berbuat jahat, maka kejahatan akan menimpanya. Quran Surat Al-Jathiyah 15. Kita masih punya kesempatan untuk bertaubat sebelum terlambat. Malam itu, seorang prajurit baru datang ke markas TNI. Ia mendengar beberapa bisikan dari seniornya tentang seorang tentara yang pernah berubah menjadi babi. Tapi tidak ada yang mau membicarakannya secara detail. "Kenapa kalian tidak pernah membahasnya?" tanyanya penasaran. Seniornya hanya tersenyum, lalu menjawab singkat, "Karena kami tidak perlu mendengar ceritanya lagi untuk belajar dari kesalahannya." Kisah Serka Wahyu berakhir, tetapi pesannya akan selalu hidup dalam hati mereka yang mau mengambil hikmah. Dan kisah ini tidak akan pernah dilupakan. Tamat.